Cowok adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Karena lagi butuh uang, dia terpaksa menyembunyikan identitas dirinya untuk menjadi model lukis telanjang. Ini semua ada alasannya. Cowok menjunjung tinggi profesinya. Dia adalah seorang petugas yang bertanggung jawab. Hari itu, terjadi kebakaran di suatu gedung. Cowok beserta kru segera meluncur ke TKP. Si pelaku kebakaran sendiri malah terjebak di balkon. Setiap nyawa sama berharganya, cowok menolong semua orang tanpa memandang siapa dia, termasuk pelaku kejahatan sekalipun. Saat cowok menawarkan pertolongan, si pelaku malah merengek ketakutan. Satu sisi takut setelah ditolong, dia bakalan dipenjara, satu sisi lagi takut mati dalam kebakaran. Situasi sangat darurat, mereka harus keluar dari gedung itu sekarang juga. Tanpa basa-basi, cowok langsung mengajak dia lompat sama-sama. Ya tentu sebelumnya sudah ready persiapan pertolongan di bawah. Baru saja setelah mereka lompat, balkon langsung meledak. Mereka berdua selamat. Bukannya si pelaku berterima kasih pada jasa cowok, malahan komplain, dirinya dipaksa lompat. Cowok emosi dengarnya, dia menolak minta maaf. Tapi namanya hak asasi manusia di mana-mana juga ada. Daripada di sidang makin panjang kasusnya, kapten minta cowok ngalah saja. Ternyata jadi petugas penyelamat gak gampang juga ya guys. Kapten adalah orang yang direspek cowok sejak dulu. Dia join jadi petugas karena terinspirasi darinya. Kapten jatuh sakit, dia didiagnosa menderita kanker. Butuh biaya besar untuk pengobatan selanjutnya. Cowok kewalahan mencari uang banyak dalam waktu singkat, kebetulan Sohib mengajaknya keluar berbagi cuan. Ada tawaran jadi model telanjang selama seminggu, bayaran oke punya, cukup buat cover biaya berobat si kapten. Sebagai pegawai negeri aturannya cowok gak boleh mencari kerja sampingan, demi si kapten, cowok terpaksa melanggar peraturan. Dia menyanggupi ikut interview. Cewek adalah anak tunggal dari pelukis terkenal. Kedua orang tuanya mati dalam kebakaran 10 tahun yang lalu. Dia adalah satu-satunya saksi di malam kejadian. Apa yang disaksikan membuatnya trauma, hingga sekarang cewek masih rutin dihipnotis guna mencari tahu kebenaran di waktu itu. Dalam ingatannya, dia nyaris menangkap seorang pembobol yang ada bekas luka bakar di pinggang bagian belakang. Sehingga sampai sekarang dia bolak-balik mencari model lukis yang ada bekas luka bakar, guna mendapatkan si pembobol waktu itu. Cowok datang interview dengan meminjam nama Sohib. Baru saja bertemu, cewek langsung minta cowok buka baju. Walau agak canggung, cowok menuruti permintaannya. Saat melihat bekas luka bakar itu, beberapa bayangan rentetan bermunculan. Gak salah lagi, bentuk luka itu sama persis dengan yang dia lihat di tubuh pembobol waktu itu. Saking ketakutan, seketika kumat asmanya, cewek kesulitan bernapas. Cowok dengan refleks langsung menolong, sesaknya malah makin parah saat didekatin. Ceritanya tuh dulu cewek dan orang tua ke villa. Malam itu mereka melihat ada seorang pembobol yang masih ingusan keluar dari villa. Cewek dengan berani langsung mengejarnya, tapi pembobol berhasil kabur. Gak lama setelah itu, villa pun kebakaran. Kedua orang tua dibunuh. Cewek ketakutan, dia sembunyi di dalam lemari baju. Si pembunuh memakai topi biru dan seragam sekolah sama persis dengan si pembobol tadi. Gak salah lagi, cewek menvonis si pembobol adalah pembunuh orang tuanya. Setelah agak tenang, cewek telepon polisi yang dulu menangani kasus mereka. Polisi terkejut saat cewek mengatakan pembunuh telah muncul, dia akan mencari bukti sendiri. Dan ketika polisi melacak nama cowok, muncul semua data kriminal si Sohib. Ternyata Sohib menawarkan job ini pada cowok guna mempermudah dirinya mencuri lukisan berharga dari brankas cewek. Sohib tuh berondongnya si tante cewek. Mereka berdua berkomplot membobol brankas cewek, kemudian hidup ke luar negeri. Supaya rencana berjalan lancar, mereka manfaatin cowok untuk mengelabui cewek. Cowok yang gak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh bertemu cewek di kosan. Sohib mulai beraksi, dia mengajak cewek untuk bertemu di kosan. Walau ini adalah permintaan yang mencurigakan, tapi cewek ingat dulunya dia pernah melihat si pembunuh memegang sebuah pisau, demi mendapatkan barang bukti, cewek ke kosan. Wow, sungguh luar biasa kacaunya tempat tinggal Sohib. Kulkas juga hanya ada air mineral dan soju. Cewek minta dibelikan jus jeruk. Tanpa curiga, cowok pergi membeli jus. Setelah cowok pergi, cewek segera membongkar seluruh isi kosan. Di mana cowok meletakkan pisau itu. Tapi hasilnya nihil, cewek gak sengaja jatuh dan melukai kakinya. Polisi menelpon minta cewek segera jauhi cowok, dia adalah mantan napi yang punya beberapa rekor kriminal. Cewek makin ketakutan melihat cowok kembali ke kosan, dia memegang erat-erat obeng di tangan. Cowok terheran cewek terduduk di lantai dengan kaki yang terluka. Seketika dia mencari kain untuk perbankan kakinya dan mengantar ke rumah sakit. Sepertinya cowok gak sesangar yang dibayangkan. Malam itu cewek membayarkan uang muka upah jadi model. Cowok lalu memberikan uang itu ke rumah kapten tanpa meninggalkan nama pengirim. Besoknya cewek terus memantau cowok. Mereka melanjutkan lukisan itu, kemudian cewek sengaja mengajaknya ke resto mewah. Pelayan resto melarang cowok masuk karena pakaiannya yang murahan. Cewek melihat reaksi cowok gak seperti yang diduga, biasa bukannya pembunuh tuh sifatnya agak brutal, tapi cowok selalu saja walau dihina. Gak sengaja mereka bertemu dengan teman lama si cewek. Si mesum rupanya adalah seorang penguntit.
Dia dulu selalu menguntit cewek dan mengancamnya dengan berbagai foto. Cewek mulai gak tenang, dan si mesum makin menjadi-jadi, dia mulai main paksa mau mengajak cewek pergi. Situasi ini makin gak benar, cowok maju melindungi cewek. Lama-lama terjadi adu mulut, si mesum mulai main tangan dan menonjok muka cowok. Cowok gak terima, tapi saat mau hajar balik, si mesum keburu kabur dengan mobilnya. Cowok mengejar mobil dari belakang, tapi gak nyangka, si mesum malah eksiden nabrak tiang, mobilnya terbalik. Dia terkunci di dalam, sabuk nyangkut, jendela mobil gak bisa dibuka, percikan api mulai muncul. Semua orang hanya menjadi penonton, gak ada yang maju menolong. Cowok langsung mencari cara memecahkan kaca mobil, dan mengambil benda tajam apapun untuk memotong sabuk. Dia berusaha secepatnya sebelum terjadi ledakan. Cewek juga gak tinggal diam, dia mengambil cutter untuk membantu cowok. Mereka bertiga selamat tepat sebelum mobil meledak sesuai settingan penulis. Si mesum kapok, dia minta maaf pada cowok. HP-nya yang berisi foto-foto hasil menguntit, langsung di-delete oleh cewek. Setelah kejadian ini, cewek makin yakin cowok bukan orang yang brutal. Mereka kemudian balik ke rumah. Setiba di rumah, cewek langsung menelpon menceritakan bahwa dia merasa cowok bukan pembunuh orang tuanya. Polisi mulai gak sabaran, dia minta cewek serahkan cowok padanya saja. Masukkan barang berharga ke dalam bajunya, kemudian menuduhnya sebagai pencuri. Nanti selanjutnya polisi yang akan bersin. Perintah makin melenceng. Cewek gak mau menjerat cowok dengan cara begitu. Sembari itu, ternyata Sohib dan Tante sudah berhasil membobol brankas dan mengambil semua lukisan berharga. Hari itu juga, cewek membayar full upahnya sebagai model. Dia percaya cowok bukanlah pelaku yang dia cari. Sewaktu cowok pulang, dia dan Tante terlihat begitu akrab, kata pembokat, sepertinya Tante ada hubungan spesial dengan cowok. Pembokat menambahkan belakangan ini Tante selalu duduk di depan brankas, cewek makin curiga. Dia segera masuk brankas, rupanya semua lukisan telah diganti dengan yang palsu. Setelah ditelepon cewek, polisi makin gak tenang, dia mengeluarkan pisau dari belakang lemarinya. Ternyata dialah pembunuh yang sesungguhnya. Dan selama ini dia mendekati cewek hanya untuk memastikan kasusnya gak terbongkar kembali. Polisi punya rencana jahat. Dia membawa pisau itu ke kosan supaya bisa menuduhkan kasus ini pada cowok. Kebetulan cowok dan Sohib balik ke kosan. Rencana sehabis ambil tas, cowok langsung balik ke tempat dinas. Mengetahui ada yang datang, si polisi segera bersembunyi. Saat mau buka pintu, Sohib menjatuhkan koin di teras, dia minta cowok bantu pungut. Lah, kok ada kaki orang di situ? Karena sudah kepergok si polisi langsung kabur. Cowok teriak ada pencuri, Sohib malahan tutup pintu. Terjadilah kejar-kejaran hingga tiba di area buntu, polisi menghilang. Seluruh kejadian ini terekam di CCTV sebuah mobil yang parkir di situ. Karena gak ada kehilangan, cowok gak curiga dengan kehadiran pria misterius itu. Dia mengambil tas dan diantar Sohib ke terminal. Setelah cewek mengetahui lukisannya hilang, dia curiga ini semua ulah Tante dan cowok. Kepergok Tante sedang di kosan. Cewek lapor polisi, dia kecewa banget ternyata cowok memang adalah seorang penipu, padahal baru saja yakin cowok bukan orang jahat. Si polisi rupanya sembunyi di saluran drainase, sehingga tangannya luka akibat membuka kerangkeng. Sementara cowok tiba di terminal mau lanjut ke tempat dinas, dia mampir belikan souvenir buat cewek. Cowok ternyata sudah mulai menaruh hati padanya. Pelayan toko rekomen alat semprot yang dikemas seperti parfum. Cowok melihat cewek selalu ketakutan, alat semprot sangat cocok buat jaga-jaga. Polisi dengan senang membawa pasukan untuk menangkap cowok. Sohib dan Tante kejaring. Saat cewek mau bertanya sekali lagi padanya, rupanya ini bukan cowok, ini siapa, dia gak kenal. Selama ini cowok memakai nama Sohib, jadi polisi kira telah menangkap cowok, ternyata itu adalah Sohib. Sohib dan Tante diangkut ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Barulah cewek mengetahui cowok ternyata adalah seorang petugas pemadam kebakaran, dia menyembunyikan identitas supaya gak ketahuan cari uang sampingan. Polisi langsung mencari celah mau menangkap cowok atas pemalsuan identitas, selanjutnya akan menjeratnya sebagai pembunuh orang tua cewek. Percakapan mereka diketahui si Sohib. Dia segera menelpon cowok agar jangan balik ke tempat dinas. Bersembunyilah ke tempat yang aman. Cowok terheran-heran, mengapa harus lari, dia gak merasa ada buat salah. Belum selesai ngomong, si polisi sudah datang mengejarnya. Terjadilah kejar-kejaran hingga ke toilet. Belum habis herannya, polisi langsung menghantukan kepala. Cowok terkejut melihatnya. Polisi membuat skenario, cowok lari menolak ditangkap, kemudian menghajar polisi, terpaksalah dia menembaknya. Dengan begitu, cowok mati membawa nama sebagai pembunuh. Pistol pun ditodongkan padanya. Cowok merasa gak masuk akal, ini gak semata-mata karena pemalsuan identitas, pasti ada udang di balik bakwan. Tiba-tiba kado yang dibelikan untuk cewek jatuh keluar, cowok langsung menyemprotkan itu pada mata si polisi dan kabur tanpa bawa tas. Sohib datang menjemputnya. Dia menceritakan ternyata dari awal semua ini sudah disetting cewek dan si polisi. Cewek adalah anak dari orang tua yang mati dibunuh di villa. Sohib ingat malam itu dia sempat menyaksikan sebuah sosok lompat keluar dari villa menggunakan topi dan seragam yang mirip dengan cowok, sehingga selama ini Sohib juga mengira cowok adalah pembunuh.
Cowok jelasin bukan dia pelakunya. Dulu, Sohib mengajak cowok bobol villa kosong di hutan. Waktu itu mereka masih ingusan, cowok ikut hanya karena iseng-iseng saja. Setiba di sana, hanya ada lukisan anak-anak yang masih amatir, cowok menertawakan kekonyolan Sohib. Di tengah mereka beraksi, sebuah mobil mampir ke villa, rupanya itu adalah cewek dan orang tuanya. Mereka berdua pun kalang kabut, Sohib duluan keluar dari villa, cowok malah kepergok. Cewek menarik bajunya, terlihatlah luka bakar di tubuhnya. Setelah berhasil kabur, cowok pulang ganti baju, kemudian balik ke area situ menyaksikan kebakaran. Mayat kedua orang tua dikeluarkan dari villa. Tapi mana cewek ingusan itu? Cowok segera beritahu salah seorang petugas pemadam kebakaran, yang tak lain adalah si kapten di waktu itu. Api sangat besar, bangunan akan segera runtuh. Petugas lainnya menyarankan jangan mengambil resiko masuk ke dalam, tapi setiap nyawa itu berharga. Kapten kembali masuk villa. Cewek pun berhasil diselamatkan berkat kata-kata cowok. Kapten memuji cowok telah bertindak dengan benar. Selama ini gak pernah ada yang memuji cowok, semenjak itu dia mengikuti langkah si kapten untuk menolong orang. Mendengar penjelasan cowok, Sohib yakin kasus ini gak simpel. Dia minta cowok agar bersembunyi dulu hingga situasi agak aman. Cowok kemudian menjadi buronan satu kota. Padahal dia sudah mendapatkan biaya berobat si kapten, tapi nasib belum sempat dia berikan padanya. Dia telepon ke kapten supaya bertahan hingga dia kembali. Kapten percaya bukan dia pelakunya, dan menyemangati cowok agar jangan putus asa untuk membuktikan dirinya. Cewek merasa banyak kejanggalan dari kasus ini. TV membeberkan berita bahwa ditemukan pisau barang bukti dalam tas cowok, dan kemudian dia menyerang polisi hingga tangannya luka. Seingat cewek, tangan si polisi sudah terluka sebelum dia bertemu cowok. Banyak yang gak sinkron di sini. Siapa juga yang akan bawa-bawa pisau barang bukti 10 tahun yang lalu kemana-mana? Terus, bagaimana polisi tahu yang mana adalah cowok? Selama ini dia gak pernah melihatnya, hanya tahu namanya saja, kok bisa langsung mendapatkannya di toilet terminal? Cewek menjenguk si polisi dengan berbagai pertanyaan, dan jawabannya banyak celah. Dia datangi tempat persembunyian cowok. Melihat kedatangan cewek, cowok rada shock. Dia menceritakan semua kronologis yang dia tahu. Cowok curiga si polisi datang ke kosan meletakkan pisau itu, karena dia sempat kepergok ada yang sembunyi di teras kosan, dan mereka sempat kejar-kejaran. Diingat-ingat sepertinya kemarin di area itu ada mobil yang parkir, mungkin saja CCTV mobil tersebut merekam kejadian malam itu. Cewek mencoba mendapatkan rekaman itu untuk membuktikan semua kata-kata cowok. Tapi saat dia kembali ke situ, si predator telah menunggunya. Kepergok di situ, cewek pura-pura mau bertemu tante di kosan. Ekspresinya yang canggung membuat polisi curiga, ditambah lagi melihat alat semprotan yang dipakai cowok kemarin ada di dalam tasnya, dia yakin cewek dan cowok telah bertemu. Cewek disandera, polisi minta cowok datang jika ingin cewek selamat. Polisi kembali mengulang skenario dulu. Dia beri obat agar cewek alergi dan sesak, kemudian dia menyimpan obat asma. Dia rekayasa agar kelihatan seperti listrik konslet sehingga cewek dan cowok mati dalam kebakaran. Ternyata dulunya saat villa cewek kebobolan, mereka lapor pada polisi. Lukisan-lukisan yang diambil pembobol ternyata itu lukisan amatir si cewek. Jadi sesungguhnya, gak ada barang berharga yang hilang. Cewek sempat menjelaskan pada polisi ciri-ciri pembobol yang dia lihat itu memakai topi biru dan seragam sekolah, serta punya luka bakar di tubuhnya. Pada saat bikin laporan, si polisi mengenal ayahnya cewek sebagai pelukis terkenal. Dia juga menyukai lukisan. Dirinya punya sebuah lukisan mahal, sempat-sempatnya waktu itu dia mengajak ayah cewek untuk menilai lukisan koleksi dirinya. Setelah melihat, ayah mengatakan itu ternyata adalah lukisan palsu. Hanya karena satu kata itu, lukisan milik polisi jadi tak ada harga. Polisi kesal, dia lalu kembali ke villa lagi dengan dandanan pembobol seperti yang dideskripsikan cewek. Dia memakai topi biru dan seragam sekolah. Kemudian dia membunuh kedua orang tua cewek dan membakar villa. Cewek ketakutan dan sembunyi di lemari baju. Tadinya mau sekalian bunuh cewek, tapi keburu mobil pemadam kebakaran datang. Polisi pun kabur. Hanya karena gelap mata, dia yang seharusnya mengayomi rakyat, malah menjadi pelaku kejahatan. Cowok datang nego dengan si polisi, tapi nego gak kunjung deal, mereka pun bertarung. Ending cerita, tentunya pertarungan dimenangkan oleh cowok. Dan setelah menyelamatkan cewek agar pergi dari situ, dia sendiri kembali menolong si polisi. Sekali lagi, sebagai petugas pemadam kebakaran, cowok gak akan sanggup meninggalkan siapapun dalam situasi begitu, sekalipun orang itu adalah pelaku kejahatan. Dan, akhirnya, polisi mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, kapten juga mendapat pengobatan yang lebih baik. Cowok kembali ke dinasnya, dan hidup bersama dengan cewek. Kesimpulannya, jangan pernah sepele dengan tawaran kerja dari teman, bisa-bisa itu adalah sebuah kesempatan emas untuk berubah hidup.